Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bang Hil menyapa kalian semua dimanapun kalian berada. Bang Hil harap kalian baik-baik saja. Adik-adik, sebelum mulai kelas sekolah minggu, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi dan memelihara kehidupan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami semua boleh menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami mohon pertolongan daripada Tuhan supaya kami boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu dengan baik dan tertib. Tolonglah Tuhan supaya kami boleh memuji dan menyembah akan Engkau dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Engkau Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 16-19. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dan Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. 1 Petrus 3 ayat 20-22.
menderita dengan sabar, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah, yang oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan yang ditaklukkannya kepadanya. Pagi hari ini dalam sekolah minggu kita akan berbicara tentang baptisan lambang karya penyelamatan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Wah, dari judulnya saja sudah sangat menarik untuk kita bahas pada pagi hari ini. Namun sebelum kita berbicara tentang baptisan lambang karya penyelamatan, kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan kalau hari ini, pagi hari ini anak-anak-Bu siap untuk mendengarkan firman Tuhan pakai Bang Hil yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar Bang Hil bisa menyampaikan dengan baik dan bisa tersampaikan dan mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, berkat di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Baik, mari kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah kamu lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya kamu yang memfitnah kamu, Bang Hil ulangi, dan setiap hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi kabarkan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, dan yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Wow, sangat luar biasa. Jadi kita masuk ke dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sebenarnya hubungan antara baptisan dan keselamatan? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari terlebih dahulu kita memahami ajaran Alkitab tentang keselamatan.
Alkitab sendiri berbicara sangat jelas menyatakan bahwa keselamatan adalah kasih karunia atau pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus kita menerima keselamatan. Iman di dalam Yesus Kristus kita menerima keselamatan. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang atau baptisan tidak bisa menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan hanya kasih karunia dari Yesus itu sendiri. Rasul Petrus memberikan pesan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, dan Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dalam rencana Allah supaya taat kepada Kristus. Wow, sangat luar biasa ya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 21 mengatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ayat tersebut seolah-olah mengatakan bahwa baptisan itu menyelamatkan supaya kita memahami ayat ini dengan benar. Tetapi perlu melihat konteksnya. Seperti Nabi Nuh diselamatkan dari air bah, demikian pula orang Kristen. Kamu sekarang diselamatkan oleh baptisan. Bagaimana baptisan dapat menyelamatkan orang? Jawabannya adalah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dengan kata lain, baptisan adalah persatuan dengan Kristus. Dan memulai persatuan tersebut kita mengalami kebangkitan bersamanya. Tanpa Yesus dan kebangkitannya, baptisan akan menjadi tidak ada artinya. Ya, sangat jelas. Upacara baptisan sendiri tidak langsung menyucikan seseorang. Tidak langsung. Tidak sama sekali. Yang sesungguhnya menyelamatkan manusia dalam baptisan adalah janji dan jawaban manusia kepada Allah, yaitu hati nurani yang bersih. Dengan kata lain, dalam baptisan tersebut seseorang memohon agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan menyucikannya. Sebelum dibaptis, biasanya orang-orang itu diberikan atau diajukan pertanyaan. Misalnya, apakah kamu berjanji untuk mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Jawaban yang menyatakan komitmen kepada Allah atau kesiapan untuk hidup seperti Kristuslah yang menyelamatkan. Komitmen tersebut harus keluar dari hati nurani yang bersih. Jawaban yang munafik atau berpura-pura tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi komitmen yang tulus akan membuat orang tersebut mengalami kebangkitan bersama Kristus. Artinya ia telah mati terhadap dosa dan memulai hidup yang baru di dalam Kristus. Baptisan merupakan ketaatan dari pertobatan, iman, dan komitmen kita. Baptisan adalah pengakuan dan janji bahwa kita menjadi milik Kristus. Kita telah mati terhadap dosa dan bangkit bersama Yesus. Sama seperti ketaatan Nuh yang tadi sudah kita sama-sama simak. Nuh ini taat kepada perintah Allah untuk membuat bahtera. Ia adalah kesaksian tentang imannya yang mendahului peristiwa air bah. Demikian pula tindakan melalui air baptisan itulah kesaksian akan iman kita yang mendatangkan keselamatan dari Kristus sebelum kita dibaptis. Baptisan merupakan atau menunjukkan bahwa oleh kebangkitan Kristus kita telah diselamatkan dari kematian dan kebinasaan. Dengan dibaptis kita kembali kepada Allah dan meminta Dia untuk membersihkan hati kita yang penuh dosa ini. Makna secara rohani, kita ikut dikuburkan dan dihidupkan kembali bersama-sama Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Sangat luar biasa kalau kita berbicara tentang baptisan. Bang Hil punya pesan untuk adik-adik semua. Jangan pernah ambil keputusan untuk dibaptis hanya ikut orang lain, hanya diberi saran, hanya ikut-ikutan oleh teman. Karena baptisan merupakan hal yang sakral, di mana baptisan itu
tandanya adik-adik semua itu mempercayai secara penuh kehidupan adik-adik mulai dari sekarang, esok, dan sampai nanti adik-adik bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik semua mempercayakan bahwa hidup adik-adik semua itu kepada Tuhan Yesus. Alami dulu, kenali dulu, cari tahu dahulu, baru bisa ambil kesimpulan. Banyak belajar Alkitab, dan disitulah adik-adik bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada dan luar biasa mukjizat-mukjizat yang bisa dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik saudara, adik-adik semua atau saudara-saudara sekalian. Jadi di saat nanti adik-adik dibaptis, itu adik-adik sudah mengalami indahnya pertemuan dengan Tuhan, atau bagaimana Tuhan Yesus menyatakan menyatakan kuasa bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup adik-adik semua. Maka arti dari baptisan itu sendiri bisa melekat dalam hidup saudara semua. Dan sekali lagi, baptisan tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Mungkin itu saja yang bisa Bang Gil sampaikan. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita baca satu kali lagi. 1, 2, 3. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 1 Petrus 3 ayat 21. Nah, adik-adik semua, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa penutup. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk pimpinanmu. Kalau adik-adikmu ini semua sudah selesai melaksanakan sekolah minggu secara online atau dalam jaringan ini, kiranya apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lakukan pada pagi hari ini, itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang sudah mereka dapatkan melalui pelajaran pagi hari ini, mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, berkat di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semua, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.